Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Keterkaitan sejarah antara Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dan ada keterkaitan tempat yang luar biasa, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi di situ yang kita katakan sampai sekarang pasti akan berkonflik. Tapi kalau kita katakan sebenarnya itu adalah kepemilikannya milik Palestina. Sampailah Israel datang, Israel mencaplok, Israel menjajah. Ini yang akan kita ceritakan kepada generasi setelah kita, bahwa saat ini Palestina itu dijajah, diambil haknya. Maka kalau Israel mengatakan itu negeri mereka, maka itu salah besar. Dan itu yang sampai saat ini diperjuangkan oleh orang-orang yang ada di sana, di jalur Gaza, di Yerusalem dan lain sebagainya ya. Kenapa muslimat semuanya kita berada di sini? Karena innamal a'malu binniyat. Kita akan dihargai Allah dengan niat kita. Jangan katakan kita hadir di sini kebetulan. Jangan katakan bahwa kita free, tak ada kerja Ustazah, so kita hadir di sini. Lalu untuk apa hadirnya? Masya Allah. Niat kita pertama kali. Kenapa duduk di sini? Duduk di sini untuk membincangkan, untuk mengenal kembali Masjidil Aqsa. Untuk mengetahui situasi saat ini. Kita akan katakan 3 alasan penting. Pertama, tragedi kemanusiaan. Katakanlah itu bukan Masjidil Aqsa. Katakanlah kalau kita melihat di dunia ini ada kezaliman, apakah kita akan berdiam? Apakah kita tidak melakukan apa-apa? Masya Allah. Kita akan katakan kita khalifah fil ard. Khalifatullah. Kita menjadi pengganti Allah dalam memakmurkan bumi. Khalifah itu artinya pengganti. Siapa yang kita gantikan? Allah. Bahkan kalau ada non-muslim dizalimi, dibunuh depan mata kita, kita akan bela. Apalagi umat Islam. Maka kita akan yang pertama kita katakan kita hadir di sini karena terjadi tragedi kemanusiaan. Ada manusia, ada jiwa manusia yang dihilangkan. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka ini yang namanya kemanusiaan kita terpanggil. Kalau kita menderita ya dan sakit, merasa sakit karena penderitaan kita, itu berarti kita hidup. Ya. Jika Anda merasa sakit dengan penderitaan orang lain, itu bertanda Anda manusia. Jadi sekarang kita katakan Anda tidak hanya perlu hidup, tapi Anda juga harus menjadi manusia. Masa iya ada penderitaan di depan mata lalu kita buat tidak tahu apa-apa? Kita tidak mau tahu, yang penting kan itu bukan negeri kita. Nah, subhanallah, ini tragedi kemanusiaan. Ustazah belum lagi bicara tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau seandainya siapapun yang dianiaya, jangankan manusia, hewan pun kalau dianiaya kita bertindak. Itu yang pertama. Karena kita tidak hanya hidup, tapi kita menjadi manusia. Maka kalau gitu saling menyayangi, saling mencintai. Nah kemudian kita akan katakan bagian yang kedua daripada kenapa kita duduk di sini, ukhuwah al-Islamiyah. Karena kekuatan persaudaraan sesama Islam. Karena Palestina itu adalah tempat sejarah umat Islam. Nanti ada bagian yang ketiga nih, yang lebih lagi mengajak kita kenapa berkumpul di sini, kenapa hadir di majlis Zoom-nya. Nah, kita akan katakan yang nomor 2 adalah ukhuwah Islamiyah. Ini Rasulullah SAW bersabda, apa perumpamaan sesama umat Islam kalau ada di antara kita yang tersakiti? Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu adun tada'alahu sairul jasad bis-sahr wal humma. Coba perhatikan. Ini bisa juga ya, bisa kita cek nih, kita ada nggak yang seperti ini dalam diri kita. Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi dan bahu membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakit juga. Tak boleh tidur dan demam. Jadi Masya Allah, anggap saja kita ini satu tubuh. Jadi kalau ada matanya yang sakit, yang lain juga tak boleh tidur. Jadi kalau Palestina disakiti, Palestina dianiaya, bagaimana mungkin kita dengan tenang tidur? Bagaimana hati kita tidak terluka? Jadi dimanapun, kalau kita melihat umat Islam
tersakiti, baik itu di Chinese ya, Uyghur itu masih juga, Myanmar dulu, Rohingya. Masya Allah, setiap cerita akan membuat luka di hati kita. Kita akan berbuat semampu kita. Masya Allah, ini akan kita katakan. Jadi berarti kalau ternyata di hati kita tidak punya rasa apa-apa, dipertanyakan keimanan kita. Ada yang tersengsara di sana tapi kita diam saja. Kita tak buat apa ya. Jadi yang terakhir ada satu lagi yang 3 alasan kenapa kita hadir di sini. Pentingnya Masjidil Aqsa dan Palestina. Jadi berarti tambah kuat lagi ya. Tadi pertama kita sebagai manusia. Yang kedua kita sebagai umat Islam. Yang ketiga ini kecintaan kita pada agama Allah. Maka Masya Allah ada 3 atau 4 poin saja yang paling penting nih berkaitan dengan Masjidil Aqsa dan Palestina yang akan kita sebut terus setiap saat. Satu, yang pertama, Masjidil Aqsa itu kiblat pertama. Jadi sebelum fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, itu sepatutnya umat Islam berkiblatnya ke Masjidil Aqsa. Bagaimana mungkin kita meninggalkan sejarah itu lalu tidak melakukan apa-apa? Paling tidak hadirkan rasa benci dengan kezaliman yang ada. Paling tidak buat apa saja dengan jarinya. Katakan tidak. Tunjukkan sikap kita. Kalau di sana kita tengok sudah sekarang ya demonstration besar-besaran di setiap negeri. Masya Allah, itulah cara terbaik, termudah untuk mengungkapkan perasaan kita. Kalau kita berdiam saja, mungkin mereka mentambah. Kemudian yang kedua, salah satu dari 3 masjid yang suci. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Yang ketiga, tempat Isra-nya baginda Nabi. Bahkan ada di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masya Allah. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Allah gandeng dalam satu ayatnya. Bagaimana mungkin kita melupakan Masjidil Aqsa? Bagaimana mungkin urusan Palestina bukan urusan kita? Maka sampai sekarang, kalau kita tengok para ulama mengatakan Masjidil Aqsa bukan lagi bicara tentang kota, Madinah, negeri. Masjidil Aqsa sudah bicara tentang akidah kita, keyakinan kita, keimanan kita. Karena memperjuangkan Masjidil Aqsa itu menjadi tanda keimanan kita, keislaman kita. Kemudian yang ketiga, memang dianjurkan berziarah ke sana. Tadi saya katakan, kalau punya harta, jangan pergi kemana-mana. Pergi ke 3 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Cuma masalahnya tadi yang ketiga, tadi itu ada suasana kita yang serba salah. Karena saat ini Masjidil Aqsa-nya di bawah Israel. Lagi-lagi kembali innamal a'malu binniyat. Kalau kita mau mengamalkan hadis Nabi, maka kita akan pinggirkan. Maka kita tidak akan mengecam juga bagi orang-orang yang mau menyuruh ke Masjidil Aqsa. Silahkan saja. Ya. Tapi kita juga jangan memandang sebelah mata bagi orang yang tidak mau masuk Al-Aqsa sebelum Al-Aqsa dibebaskan. Kami akan masuk di Al-Aqsa. Kami akan sembahyang di Al-Aqsa. Ketika Al-Aqsa sudah bebas. Berarti ada tuntutan untuk membebaskan Al-Aqsa. Kalau tak, kita tak sholat di sana. Kemudian juga dia tempat Isra. Nah, kenapa sih Ramadan disebut bulan kesabaran? Kenapa pula Ramadan disebut bulan jihad dan perjuangan? Karena dalam sejarahnya Ramadan bukan kita hadapi dengan bersantai-santai. Bahkan peperangan baginda Nabi ada di bulan Ramadan. Subhanallah. Dan Ramadan dari kata romdo, musim panas. Kenapa ayat-ayat bulan Ramadan itu diapit oleh ayat-ayat yang bicara tentang peperangan, jihad? Masya Allah, Ustazah tangkap satu hikmah. Inilah hikmah yang saat ini. Bagi kita, mungkin Ramadan hanya perjuangan menahan lapar dan haus, perjuangan untuk tidak tidur banyak, tidak makan banyak, tidak bersembang banyak. Tapi Masya Allah di Palestina, Ramadannya adalah bulan perjuangan, bulan jihad. Masya Allah. Dan kita tengok, nanti ini coba cek saja ya. Coba perhatikan. Ternyata bulan Ramadan yang disebut bulan puasa, ayatnya diapit. Pertama bicara tentang kesabaran. Coba ya, Ustazah terjemahin yang merah saja. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Seolah ayat ini ditujukan untuk Palestina. Orang-orang yang bersabar.
Ramadan adalah untuk orang-orang yang bersabar dalam al-ba'sa, penderitaan, al-dharra, kesengsaraan, wahinal ba'as, dalam peperangan. Subhanallah. Kenapa? Ayat Ramadan, ayat yang bicara puasa, diapit oleh ayat-ayat yang bicara tentang kesabaran. Kesabaran dalam perang pula. Ini pesan nggak sama kita? Kalau kita tidak terjadi seperti itu, kita tidak akan ingat. Kita kan tahunya mana ada perang. Tapi Masya Allah, melihat Palestina, kita tahu wajah Ramadan yang sesungguhnya. Ramadan adalah bulan kesabaran. Bahwa saat ini Palestina diuji kesabarannya dengan peperangan. Subhanallah. Di akhir-akhir Ramadan. Dan kalau kakak-kakak perasan, ibu-ibu perasan, ustazah atau ustazah saja hanya yang perasan. Setiap kali Ramadan datang, mereka pasti buat masalah. Betul tidak? Dan berarti ini mengiyakan firman Allah yang mengatakan bahwa ayat-ayat puasa diapit oleh ayat-ayat yang bicara tentang kesabaran. Dan yang paling hebat lagi, tengok, sebelum bicara tentang setelah bicara tentang puasa Ramadan, ayatnya coba kalau kita tengok di dalam Al-Qur'an 183 sampai 187, itu kan bicara tentang Ramadan. Tapi 190, 191, 193 bicara tentang apa? Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Berperanglah, bunuh mereka yang membunuh kamu. Subhanallah. Idul Fitrinya berubah menjadi peperangan. Coba lihat, Masya Allah, 190 sampai 193. Semua ayatnya bicara tentang peperangan. Jadi tadi Ustazah pelan-pelan saja Ustazah katakan, waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Jangan berlebihan. Kalau mereka berhenti, kita berhenti. Tapi kalau mereka tidak berhenti, kita akan lanjut. Dan kita berdoa sama Allah. Allah anugerahi ilmu yang luar biasa kepada para pejuang Palestina untuk membuat senjata-senjata. Kenapa? Karena kita diperangi. Kalau kita diperangi, kita akan memerangi. Waqtuluhum haitsu saqittumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Masya Allah. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Masya Allah. Nanti kakak-kakak tengok lagi surah Al-Baqarah. Lihat ayat-ayat perang ini setelah bulan Ramadan. Berarti seolah-olah memberi satu ketenangan bagi pejuang Palestina. Tidak ada masalah dengan Ramadannya. Tidak ada masalah dengan Idul Fitrinya. Karena ternyata memang ayat-ayat itu diapit bicara tentang ayat-ayat peperangan. Ini kalau kita coba yang lebih hebat lagi. Mari bermuhasabah tentang takbir Idul Fitri kita. Siapa yang tahu terjemahannya ketika kita bicara tentang takbir? Kira-kira penasaran tidak sih kenapa takbir kita tuh bicara tentang wahazamal ahzab wahda? Coba lihat di sini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jangan hanya bertakbir tapi pahami maknanya. Masya Allah, makna ini akan menjadi lebih dalam lagi ketika posisinya saat ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allah Maha besar, luar biasa besarnya. Walhamdulillahi katsira. Pujiannya luar biasa banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Pagi dan petang kita mentasbih Allah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Kami tidak menyembah Tuhan lain selain Engkau ya Allah. Iya, illa iya, mukhlisina lahud. Coba lihat kalimat yang Ustazah garis bawahi. Walau karihal kafirun. Diulang 3 kali ya. Walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, walau karihal musyrikun. Masya Allah. Coba bayangkan kalau kita di sana dan kita mengucapkan takbir ini. La na'budu illa iya. Walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, walau karihal musyrikun. Kenapa? Karihal ini ada dalam takbir kita. Masya Allah. Ini momennya takbir ini lalu menjelma satu pesan daripada Allah. Bahwa memang Allah tahu betul mereka akan menyerang di setiap Ramadan. Dan mereka menjadikan idnya adalah salah satu perjuangan yang luar biasa untuk umat Islam. Tadi Ustaz sudah katakan kita bagaikan satu tubuh. Kalau satu tubuhnya sakit, kita merasa sakit. Kalau satu tubuhnya dihantam, mendengarnya juga hati kita yang sakit. Kita yang tidak bisa tidur. Kita demam tubuh kita mendengar berita Palestina. Masya Allah. Kemudian, la ilaha illallah wahda.
Tidak Tuhan selain Allah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Takdir kita juga sudah ada kunut nazilah. Sadaqa wa'dah, Allah akan benarkan janjinya. Wa nasara 'abdah, Allah akan bantu hamba-hambanya yang berjuang. Wa 'azza jundah, Allah akan tinggikan, muliakan bala tentaranya. Wa hazamal ahzaba wahda. Dan hanya Allah yang bisa menghancurkan mereka. Semua bala tentara yang memusuhi umat Islam. Masya Allah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Coba baca lagi takbir kita ini. Untuk siapa sebenarnya takbir? Takkanlah kita selepas Ramadan ayatnya wa nasara abda wa azza jundah. Coba lihat di situ. Menepati janji, menolong hamba, memuliakan bala tentaranya. Membinasakan musuhnya. Musuh mana yang ada di bulan Ramadan bagi kita? Tapi saat ini kita baru tahu musuh yang sesungguhnya di sana. Israel. Masya Allah. Ini semuanya pesan daripada Allah. Untuk menenangkan hati kita. Untuk tetap berjuang di jalan Allah apapun caranya.